Haji juga sama. Nggak usah dilebih-lebihkan lah bahwa haji itu realitanya tidak lebih seperti orang main-main. Camping-campingan, muter-muter bangunan, mondar-mandir bolak-balik, namanya sa'i. Terakhir lempar apa itu? Lempar setan, kena nggak? Kena jidatnya nggak? Itu kan semuanya main-main. Lalu apa artinya? Nah, artinya ibadah haji itu bukan syariat gedebluk dari langit pada kanjeng Nabi. Tetapi tradisi itu sudah berlaku sebelum kanjeng Nabi lahir. Jadi itu adalah kearifan lokal yang ada di Jazirah Arabia. Terima kasih Buya Syakur sudah menguatkan pendapat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih kepada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Tentunya kita sudah melihat bagaimana cuplikannya dari CS Saifuddin Ibrahim, yaitu Buya Syakur. Jadi Buya Syakur ini mengatakan ibadah haji itu hanya main-mainan, hanya camping-campingan. Ini hanya tradisi, sebelum Nabi Muhammad lahir ini sudah ada. Dan ini tidak ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini katanya menguatkan pendapat Saifuddin Ibrahim. Jadi benarkah tidak ada perintah haji di dalam Al-Quran? Jadi kepada teman-teman di sini silahkan buka surat Al-Baqarah ayat 197. Terjemahannya, barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok, berbuat maksiat dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik kamu kerjakan adalah mengetahuinya. Bawalah bekal karena sesungguhnya sebaik-baiknya bekal itu adalah tawakal. Dan kemudian surat Al-Imran ayat 97. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasuki Baitullah, amanlah dia, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Kenapa Buya Syakur mengatakan bahwa ini hanya camping-campingan, hanya main-mainan, ini hanya sebuah tradisi, tidak ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Nabi Muhammad? Berarti kalau tidak ada perintah, tidak ada di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada 5 ayat tentang haji. Kenapa Buya Syakur mengatakan tidak ada? Jadi terkadang kita itu berpikirnya kalau mereka sudah tua berbicara tentang agama, kita berpikirnya bahwa ilmunya itu tinggi. Tapi terkadang mereka itu ingin menyesatkan kita. Kenapa? Karena mereka tahu setiap yang mereka omongkan, kita itu nggak menelusuri kepastiannya. Jadi kepada teman-teman di sini, jangan kemana-mana dulu, kita dengarkan bagaimana ocehan Udin Bongak Duda Tua selanjutnya. Ibadah haji itu adalah ibadah gombal gambul. Masa lempar setan pakai batu, lempar gereja, Pak? Mental iman semacam apa seperti itu? Ayo coba jawab. Hei majelis ulama. Jadi menurut Udin Bongak Duda Tua ini, ibadah haji itu hanya dongeng Nabi Muhammad. Itu hanya karangan dari Nabi Muhammad. Jadi mohon maaf dulu kepada saudara kita yang di Kristen, bukan kita menistakan agama mereka, tapi kita itu menjawab ocehan-ocehan Udin Bongak Duda Tua ini. Jadi kalau kita bandingkan ibadahnya orang Islam dengan ibadahnya orang Kristen, mana yang lebih masuk akal? Kalau ibadahnya orang Islam, kita orang Islam, itu 5 kali kita sholat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditambah lagi ibadah haji, ditambah lagi ibadah puasa. Jadi kalau ibadahnya orang Kristen, itu seminggu sekali. Percaya saja Yesus itu Tuhan, kita masuk surga. Karena mereka mengatakan Yesus itu tersalibkan untuk menebus dosa manusia. Yesus itu tersalibkan, maka hukum Taurat pun dihilangkan. Percaya saja Yesus itu Tuhan, jadi kita itu masuk surga. Karena tersalibkan Yesus ini di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Dosa siapa yang ditebus oleh Yesus? Kepada siapakah Yesus ini menebus dosa manusia? Kepada siapakah Yesus ini menyerahkan nyawanya ketika disalibkan? Jadi mohon dijawab kepada saudara kami yang di Kristen, terutama Saifuddin Ibrahim. Kita lanjutkan. Hei Mahfud MD, calon wakil presiden gombal gambul. Gua doain lu kalah. Karena kamu membuat saya tidak bisa balik ke Indonesia. Kamu menyuruh polisi untuk menangkap saya dan menjadikan saya tersangka.
Kamu berjanji untuk memperbaiki hukum Indonesia. Bohong, bohong besar, nol besar kamu. Hei, calon wakil presiden. Nggak bisa. Jadi seperti inilah sifat asli dari pendeta internasional. Dia mengaku dirinya pendeta internasional tapi tidak bisa bahasa Inggris. Dia mengaku pendeta tapi tidak pernah memiliki kartu kependetaan. Ketika kita tanya sama dia, mana kartu kependetaan Anda? Dia mengatakan, Yesus yang mengangkat saya menjadi pendeta. Tapi ketika kita tanya lagi, mana kartu kependetaan Anda dari Yesus? Kami penasaran seperti apa tanda tangan Yesus. Akhirnya dia ngamuk. Kemudian dia mengatakan bahwa dia tidak akan balik lagi ke Indonesia ini karena dia akan diangkat oleh Yesus ke langit. Tapi sampai detik ini dia belum juga diangkat oleh Yesus ke langit. Bahkan paling menyedihkan ditinggalkan oleh istri, menjadi pemulung, selalu ngemis-ngemis donasi. Jadi itulah Saifuddin Ibrahim Bongak Duda Tua. Jadi buat teman-teman sekalian di sini, mereka ini suka mencaci maki agama Islam, suka menyinggung agama Islam. Tapi ketika orang Islam menjawab, mereka mengatakan Islam itu tidak toleransi, Islam itu radikal, Islam itu tidak adil terhadap minoritas. Bukankah minoritas ini tidak sadar diri? Apakah semua minoritas? Hanya sebagian dari minoritas. Kebanyakan misionaris orang Kristen ini tidak sadar diri. Mereka yang duluan, tapi ketika kita terima tantangan mereka, mereka selalu mengeluh. Mereka selalu mengatakan Islam itu radikal, Islam itu tidak toleransi. Jadi semakin lama, orang Kristen ini jumlahnya semakin nurun. Bahkan prediksi saya secara pribadi, di tahun 2026 Kristen itu hanya tinggal 6,30%. Karena jumlah Kristen sekarang 7,47%, Kristen Katolik 3,8%. Jadi mereka ini suka mencaci maki, bukan malah bertambah banyak pengikutnya, tapi malah bertambah kurang. Jadi kepada teman-teman mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.